Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana, amin. Yang sama-sama kita hormati Ustadzuna Al-Mukarram Ustadz Irfan dan semua teman-teman jamaah Masjid Shiratal Mustaqim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik yang mulia ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita sama-sama belajar di bulan yang mulia ini. Kita akan belajar tentang bagaimana kita seharusnya berinteraksi atau mulazamah dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan identik dengan bulan diturunkannya Al-Quran, maka bagaimana seharusnya kita lebih banyak interaksi kita terhadap Al-Quran. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman semuanya sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat, selalu diberikan bimbingan, ma'unah oleh Allah sehingga bisa menuntaskan ibadah bulan Ramadan ini dengan maksimal. Dan tidak hanya di bulan Ramadan, tentunya kita tetap beribadah dengan baik di bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah, kemarin telah kita bahas sebagai pengantar tentang pengarang kitab ini, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana beliau merupakan imam muharrirul madhab al-Syafi'i, faqihul muhaddisin wa muhaddisul fuqaha, kata beliau. Beliau termasuk orang ulama yang pakar di bidang fikih. Ketika bergabung dengan ulama-ulama ahli hadis, namun ketika bergabung dengan ulama-ulama ahli fikih, beliau pakar hadis. Teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Mujib, ya bisa dipanggil Mujib biasanya gitu. Asal dari Pamekasan, Madura, dari Pondok Pesantren Puncak Darussalam. Alhamdulillah, Ramadan tahun ini saya berkesempatan untuk silaturahim bersama teman-teman semuanya yang ada di kota Ansan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim ini tetap bisa terjalin dengan baik dan kita dikumpulkan oleh Allah tidak hanya di dunia ini, melainkan nanti juga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas beberapa keutamaan bagaimana kita harusnya paling dasar kita interaksi kita dengan Al-Quran adalah membacanya. Banyak sudah kita sebutkan hadis-hadis kemarin tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya yang paling masyhur, sering kita dengar orang yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran itu dinilai satu kebaikan, kata Nabi. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian kebaikan-kebaikan ini tentu di luar bulan Ramadan.
Karena bulan Ramadan bulan yang begitu istimewa. Disebutkan bahwa di bulan Ramadan semua amal kebaikan dilipat gandakan. Amal kebaikan sunnah yang kita kerjakan bernilai amal kebaikan wajib di bulan yang lain. Sedangkan amal ibadah wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan bisa bernilai kelipatannya sebanding dengan 70 ibadah di bulan-bulan yang lain. Di antara keutamaan juga orang yang membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, derajatnya nanti sesuai dengan bacaan kita. Bacaan Al-Quran kita di dunia, maka derajat kita juga kelak di hari akhir adalah sesuai dengan sebanyak apa bacaan Al-Quran kita yang telah kita baca semasa hidup di dunia. Dan juga disebutkan kemarin bahwa Al-Quran merupakan syafi'an li ashabihi. Syafi' di sini adalah penolong bagi kita. Nanti yang akan bersaksi itu Al-Quran juga. Ya. Kenapa? Karena orang itu sudah menjadi syafi', sudah menjadi sahib. Ya, sahib di sini bukan sekedar bukan sekedar membaca sebenarnya. Ya. Tapi membacanya istiqomah, membacanya dengan tenang dan senantiasa ketika jauh sehari aja tidak menyentuh atau tidak membaca Al-Quran, merasa ada yang kurang. Itu sahib. Yang namanya sahib terlalu dekat, sangat dekat. Nah, sahib akan menjadi penolong nanti di hari akhir, di hari kiamat. Bahkan seorang dikisahkan ada seorang hamba yang hanya hafal surah Al-Mulk, bahkan surah Al-Mulk, surah Tabarak dia baca setiap sebelum tidur. Setiap sebelum tidur dia baca. Gak ada yang lain mungkin. Gak ada yang dia bisa baca atau bahkan yang tidak dia hafal kecuali surah ini mungkin. Ketika dia wafat, seorang ini akan disiksa oleh malaikat karena pekerjaan yang kurang baik. Tapi malaikat azab yang akan mengazab, malaikat rahmat atau Al-Quran yang ada di dalam dirinya, dalam hatinya. Al-Quran hanya surah Al-Mulk, ya, hanya surah Tabarak. Dia bilang, Anda akan menyiksa saya, Anda akan menyiksa orang ini, sedangkan saya, kata surah Al-Mulk, ada di dalam dirinya. Nah, saya tidak akan menyiksa kamu, kata malaikat. Saya akan menyiksa orang ini. Ya gimana mau disiksa orang ini? Di dalam orang ini ada saya, kata surah Al-Mulk. Ada surah Al-Mulk. Berdebatlah antara itu, surah Al-Mulk dengan malaikat yang akan menyiksa di dalam kubur. Malaikat enggak berani menyiksa. Gimana mau menyiksa Al-Quran? Kalamullah, kalam yang begitu agung. Laporlah malaikat kepada Allah bahwa ada seorang hambanya engkau, wahai Allah, yang kejadiannya seperti ini. Mau disiksa karena kejelekannya, keburukannya yang dia perbuat semasa hidup. Tapi di dalam hatinya ada Al-Quran, satu surah Al-Mulk Tabarak. Sehingga singkat cerita, orang ini enggak jadi disiksa karena berkat surah Al-Mulk. Itu hanya satu surah Al-Mulk saja. Bagaimana dengan surah-surah yang lain misalkan? Insyaallah mudah-mudahan kita, walaupun kita tidak hafal, ya, karena ahli Al-Quran itu bukan hanya sekedar orang yang hafal, tidak. Orang hafal pun, yang hafal 30 juz pun belum tentu jadi ahli Al-Quran ketika tidak menjadi sahib yang saya sampaikan tadi. Al-Quran hanya sekedar bacaan misalkan, dan bacaan dia juga belum tentu istiqomah walaupun sudah hafal 30 juz.
Beda dengan orang yang tidak hafal 30 juz tapi istiqomah hari-harinya tidak lepas dengan Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan inilah yang disebut syafi'an li ashabihi, penolong bagi orang yang menjadi sohibnya Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai sohib, nanti Al-Quran akan menjadi penolong kita semua, insyaallah ya. Kemudian berikutnya di bab berikutnya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa keutamaan orang yang membaca dan orang yang tidak membaca, orang yang belajar Al-Quran dan orang yang tidak belajar Al-Quran, orang yang belajar ilmu tentunya secara umum, yang ngaji dan orang yang tidak ngaji. Fi tarjihil qira'ah wal qari ala ghairiha. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratuhu kahulan kanu aw syubbana. Jadi kata Ibnu Abbas, di masa Sayyidina Umar, majlis-majlisnya Sayyidina Umar itu yang diajak musyawarah oleh Sayyidina Umar. Katakanlah kalau sekarang di masa Sayyidina Umar, kepemimpinan Sayyidina Umar, kalau tingkat negara misalkan presiden punya menteri, jadi menteri-menteri yang diajak diskusi oleh presiden itu adalah qurra, kata Ibnu Abbas. Qurra di sini berarti orang yang punya ilmu, ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran dulu berarti orang yang sahabat yang senantiasa membaca Al-Quran, dan bacaannya tidak sama tentunya dengan bacaan kita sekarang. Bacaan kita sekarang membaca dengan mushaf. Bacaan sahabat dulu tentu karena Al-Quran belum dibukukan seperti Al-Quran sekarang. Jadi masih terpencar-pencar. Artinya seorang sahabat yang membaca Al-Quran otomatis beliau hafal. Jadi kata Ibnu Abbas, dulu ashab majlisnya Sayyidina Umar adalah para qurra semua. Qurra di sini berarti kalau kita sekarang jangan diartikan hanya sekedar qurra, orang yang membaca qori dengan nagam-nagam, bukan. Orang yang membaca atau bahkan orang yang hafal Quran tidak juga. Bukan hanya itu, tapi qurra di sini ya orang yang selalu istiqomah dengan Al-Quran. Dengan Al-Qurannya bisa menumbuhkan semangat beribadah dengan baik. Kahulan kanu au syubbana, baik mereka di kalangan orang yang sudah sepuh maupun yang masih muda-muda. Yang penting orang-orang para menterinya beliau mungkin sekarang para menterinya adalah ahli-ahli Al-Quran semua. Karena nilai tambah ya, tentu ada yang mengatakan bahwa orang yang hafal Al-Quran itu nilai kecerdasannya lebih tinggi daripada yang tidak hafal. Tapi kalau ternyata kecerdasannya masih sama atau bahkan lebih rendah dari orang-orang yang tidak hafal, berarti ya bukan Al-Qur'annya yang salah, tapi orangnya mungkin yang salah. Dan rata-rata saya temui ya, di pesantren-pesantren itu, ketika santri-santri yang ada yang ikut program tahfidzul Quran dengan yang tidak ikut tahfidzul Quran, nilai secara umum akademiknya lebih unggul. Banyak sudah saya temui seperti itu. Nilai akademiknya bahkan lebih tinggi dari yang tidak ikut program tahfidzul Quran itu. Padahal mereka lebih sibuk, tentunya lebih sibuk daripada santri-santri yang tidak hafal Al-Quran. Ya, sekali lagi ini bukan hanya untuk orang-orang yang hafal Quran, tapi bagi kita semua yang selalu menyibukkan diri dengan Al-Quran. Wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtar, ketahuilah bahwa pendapat yang dipilih, alladhi alaihi man yu'tamadu minal ulama, bahwa
yang dipilih oleh para ulama yang dijadikan pegangan, anna qira'atal qur'ani, bahwa membaca Al-Qur'an afdalu, lebih utama, minat tasbih wa tahlil wa ghairihima, daripada tasbih, tahlil dan yang lainnya, min azkar, daripada zikir-zikir yang lain. Jadi kalau dalam ayat itu disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, orang-orang yang hatinya tenang karena zikir kepada Allah. Nah, zikir ini yang paling afdal, kata ulama. Ulama sepakat bahwa zikir yang paling utama adalah zikirnya orang yang membaca Al-Qur'an. Ya. Baca Al-Qur'an sudah zikir paling utama itu. Jadi zikir yang lebih baik daripada zikir-zikir yang lain. Wa qad tadhaharat al-adillah an dzalik ala dzalik. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan sehari belum membaca istighfar misalkan berapa ratus, tapi sudah baca Al-Qur'an berapa juz misalnya. Ya. Udah, Al-Qur'an lebih cukup daripada zikir-zikir yang lain. Ya, tentu dengan wirid-wirid atau zikir-zikir yang lain yang warid, misalkan adzkarus sabah wal masa, zikir-zikir pagi hari dan sore hari, ketika kita baca dan kita amalkan, dan juga kita amalkan dan membaca Al-Qur'an juga, tentu lebih utama daripada memilih salah satunya. Nah, itu tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Kemudian beliau sudah masuk kepada bagian bagaimana adab atau etika kita sebagai pelajar, ya, orang yang nuntut ilmu, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya nanti tentunya. Beliau menegaskan dan mengingatkan, yang pertama kali beliau ingatkan adalah awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari. Seharusnya yang pertama kali diperhatikan bagi seorang murid dan guru, ini bukan hanya muridnya saja, santri dan kiainya, ustadz dan santrinya, ayyaqsida bidzalika ridallah ta'ala, bahwa semua yang kita kerjakan, kita belajar, kita ngaji, tujuan utamanya adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kecuali, kalian semua tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam dua kitab sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap pekerjaan itu, amal ibadah, pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan adalah tergantung dengan niatnya, tujuan kita kemana dengan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau niatnya pengen capai A, ya A yang akan diraih, yang akan didapat. Kalau B, ya B, sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mencapai apa yang dia niatkan. Ya. Dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, innama yahfadhur rajul ala qadri niyyatihi. Seorang itu akan dijaga oleh Allah sesuai dengan niatnya. Niatnya kemana? Ya, itu yang akan dijaga oleh Allah. Kalau niatnya karena dunia, ya dunia yang akan didapat. Karena kalau niatnya akhirat, insya Allah dua-duanya akan dapat. Innama yu'tan nas ala qadri niyyatihim. Sebagai penjelasan dari hadis bahwa seseorang akan diberikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ia kerjakan, akan diberikan seperti yang ia niatkan. Maka niat ini penting, karena dasar kita beramal adalah sesuai dengan niat. Niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhlas? Ikhlas karena memang
mudah, sebenarnya mudah untuk diucapkan, sulit untuk dikerjakan. Tapi kita upayakan semaksimal mungkin. Al-ikhlasu ifradul haq fi ta'ah bil qasdi. Ikhlas itu hanya fokus ifrad. Fokus tujuannya hanya mencapai ridhonya Allah. Fi ta'ah, niatnya dalam ketaatan kita ini, setiap tindakan perbuatan-perbuatan taat yang kita kerjakan niatnya hanya kepada Allah. At-taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah. Duna syai'in akhar, bukan yang lain, ya, bukan yang lain. Al-ikhlas, ada juga yang mengatakan ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'l, memurnikan pekerjaan, an mulahadhatil makhluqin, dari catatan atau penilaian orang-orang, penilaian makhluk. Karena kalau penilaian makhluk tentu sulit, ya, sulit. Kita beramal karena makhluk, karena orang lain misalkan. Ya, orang lain kalau suka dengan tindakan kita pasti dipuji, masya Allah. Kalau enggak suka, ya, sebaik apapun yang kita kerjakan, kalau orang itu tidak suka sama kita, tetap jelek, ya, tetap jelek di mata orang lain. Sebaliknya, sejelek apapun perbuatan kita, kalau orang itu suka sama kita, ya tetap baik. Beda dengan ikhlas. Makanya semua tindakan itu diharuskan. Niat kita yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian para ulama menyebutkan ada beberapa tanda, alamat ikhlas, tanda-tanda keikhlasan itu seperti apa tandanya. Salasun min alamatil ikhlas, ada 3 tanda kriteria ikhlas seseorang itu disebut ikhlas beramal ketika bagaimana? Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammah. Jadi ketika kita beramal, mengamalkan satu amalan, kita belajar, kita pergi ke masjid, subuhan berjamaah, sholat tarawih, tadarus dan sebagainya, itu kan tindakan-tindakan taat kepada Allah. Ketika semua tindakan itu baik komentar orang lain, buruk maupun baik, dipuji maupun dicaci, orang itu tetap enjoy saja, sama, istiwa, sama, nggak ada pengaruh, nggak ada efek bagi orang yang mengerjakan, bagi pelakunya, ya, bagi orang yang mengamalkan ibadah tersebut. Ada orang beribadah misalkan subuh-subuh pergi ke masjid, ada yang muji, masya Allah, pagi-pagi udah ke masjid, dan keluarnya pun pas syuruk lagi, masya Allah baru turun, ya, dipuji. Dengan pujian itu mereka biasa-biasa aja, tidak ada efek, tidak ada pengaruh. Atau bahkan ketika ada yang mencaci misalkan, wah, pamer, ya, misal dicaci oleh orang lain, oleh teman kita misalkan, karena kita beribadah. Ibadahnya tentu, misalkan kalau sekarang ikut trennya, di posting di story ibadahnya, alhamdulillah misalkan sudah sholat berjamaah, atau alhamdulillah apa. Sekarang walaupun di ibadah-ibadah di tanah-tanah haram memang rata-rata seperti itu, sudah zamannya. Sudah, kalau orang Indonesia terkenal dengan taswir, ngambil foto atau video di kalangan orang-orang Arab. Sudah seakan-akan sudah menjadi rukun, ya. Rukunnya umroh bertambah menjadi taswir juga harus. Surah, ngambil foto. Ada yang mencaci dengan tindakan kita misalkan karena beribadah. Mereka tidak ada pengaruh, tidak ada efek sama sekali dari cacian itu. Dipuji nggak ada pengaruh, dicaci nggak ada pengaruh.
Itu diantara tandanya keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, nisyanu ru'yatil amali fil a'mal. Melupakan tindakan-tindakan atau pekerjaan-pekerjaan taat yang telah kita kerjakan. Ya. Pekerjaan-pekerjaan taat, ibadah-ibadah kebaikan yang telah kita kerjakan, kita lupa. Dilupakan artinya tidak diingat-ingat terus. Wah, kemarin alhamdulillah ya saya udah sholat tarawih 20 rakaat. Kemarin alhamdulillah saya sudah sholat di Masjidil Haram berjamaah berapa kali misalkan. Karena sholat di Masjidil Haram pahalanya, nilainya berpahala 100 ribu kan. Nah, jadi sekarang kita pulang ke Indonesia, amanlah, pahala udah numpuk alhamdulillah kan, misalkan. Ya alhamdulillah sekarang udah nggak usah berjamaah lagi. Amal ibadah pahala udah banyak dari umroh kemarin. Ya. Di Masjid Nabawi ibadah 10.000 misalkan. Sekali sholat 1.000. Beda dengan Masjid Ansan. Ya. Beda dengan Masjid Ansan. Di Masjidil Haram 100.000. Jadi kalau umroh 10 kali, 10 hari misalkan, tiap hari sholat berjamaah, tinggal dikalikan. Misal nih ya, hitung-hitungan pahala ini. Hitung-hitungan pahala. Jadi pulang ke Indonesia habis umroh, alhamdulillah, pahala udah banyak Ustaz. Sekarang udah, kenapa nggak berjamaah ke masjid? Pahala udah banyak di Masjidil Haram. Ya, udah banyak. Di sini apa masjidnya gitu kan? Belum tentu diterima juga. Ya. Belum tentu diterima. Ya, jadi lupa kegiatan atau amal-amal taat yang pernah kita kerjakan, kita lupa. Itu yang kedua. Itu ikhlas namanya. Insyaallah ikhlas. Yang ketiga, yang terakhir, waqtida'u thawabul a'mal fil akhirah. Ya, jadi yang kita harapkan hanya mendapatkan pahala dari Allah. Bukan sanjungan orang, bukan balasan dari orang lain. Ya, kita sholat karena dilihat orang misalkan. Kita sholat, kita tadarus biar dibilang kita istiqomah, orang baik, anak soleh, anak masjid misalkan. Ya. Bukan itu, tapi nilainya adalah, utamanya adalah iqtida' thawabul a'mal. Kita akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara 3 tandanya kita disebut ikhlas adalah itu 3. Yang pertama, tidak ada pengaruh sedikit pun baik cacian maupun pujian orang lain. Yang kedua, melupakan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah kita kerjakan. Artinya tidak diungkit-ungkit kembali. Ya. Saya alhamdulillah kemarin sudah ini, sudah itu. Alhamdulillah sudah sedekah berapa karung beras misalkan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah. Wa an Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala, Fudail bin Iyad beliau mengatakan, tarkul amali li ajlin nas riya'un wal amalu li ajlin nas syirkun wal ikhlas ayyu'afika Allahu minhuma. Tarkul amali yang disebut, pernah Imam Fudail bin Iyad bilang gini, tarkul amali li ajlin nas riya. Maksudnya gimana? Seorang ketika sudah istiqomah, misalkan contoh, seseorang ketika sudah istiqomah ke masjid, ya, ternyata dia suatu ketika, suatu hari dia tidak ke masjid. Kenapa? Karena takut orang lain mengira saya orang baik misalkan. Ya. Atau ketika sudah istiqomah, setelah sholat atau sebelum sholat ada sholat ba'diyah dan qobliyah. Tapi karena ada ustadz di samping saya misalkan, nanti ustadz ngira saya orang baik, orang istiqomah. Oh masya Allah, anak ini istiqomah sholat qobliyah ba'diyah ke masjid misalkan. Jadi tidak qobliyah tidak ba'diyah lagi ternyata. Kenapa? Karena takut dikira saya riya. Ya. Niatnya riya itu, dikira riya itu adalah riya. Kata Fudail bin Iyad, enggak lah, kenapa?
saya takut riya. Nah itu riya yang disebut riya karena niatnya takut riya, itu riya sebenarnya. Ya. Itu kata. Wal amal li ajlina syirkun, ya tentu kalau kita beramal ibadah karena manusia tentu syirik. Ya, kita sholat karena di samping mertua misalkan, ya syirik, bukan karena Allah. Ya, tentu ibadahnya karena manusia tentu syirik. Ya. Tapi tidak beribadah karena manusia juga itu riya. Wal ikhlas, sedangkan ikhlas ayyu'afikallahu minhuma, Allah membebaskan, memurnikan bisikan-bisikan itu dari diri kita. Tidak ada itu riya, tidak ada itu namanya syirik, itu namanya ikhlas. Saat kita tadarus misalkan, tadarus pas giliran dia ternyata dia tidak mau baca, kenapa? Takut dikira saya nanti bacaannya bagus misalkan. Itu riya namanya, riya. Jadi artinya mudahnya bagi kita memahami ketika kita merasa bahwa saya tidak mengerjakan sesuatu karena takut riya, itu yang sebenarnya riya. Takut riya itu riya. Tapi ketika seseorang mengerjakan sesuatu karena makhluk bukan karena Allah, itu justru lebih jelek lagi, masuk kepada syirik. Nah, yang disebut ikhlas adalah bebas dari keduanya, bebas dari syirik, bebas dari riya. Nah, itu sebagai hal yang pertama kali ditekankan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya, dan tentu ulama-ulama yang lain juga yang pertama kali ditekankan adalah tentang niat. Menata hati kita, niatnya bagaimana, karena dengan niat itu kita akan memperoleh apa yang kita niatkan. Kita akan memasuki bagaimana kita seharusnya dengan Al-Quran sekarang. Yambaghi an yuhafidha ala tilawatihi wa yuksira minha. Setiap orang seharusnya agar selalu senantiasa menjaga bacaan Al-Qur'annya. Ya, sesibuk apapun kita usahakan tidak lepas dengan Al-Qur'an setiap harinya, walaupun sedikit. Ya, satu halaman itu banyak. Ya, satu halaman itu banyak bagi mereka yang terlalu sibuk betul misalkan. Tapi sesibuk apapun kita seharusnya memang harus ada muhafadzah kita, harus ada waktu yang memang dijaga khusus ini. Misalkan setiap ba'da subuh sampai syuruk. Misal ba'da subuh sampai syuruk banyak, itu udah lama. Atau setiap habis subuh 5 menit saja, 5 menit khusus untuk Al-Qur'an. Enggak banyak, enggak lebih. Kalau ada waktu lebih ditambah 5 menit lagi. Setiap hari 5 menit saja untuk Al-Quran. Itu akan dapat ketika kita membaca Al-Quran fokus 5 menit. 1 halaman, 2 halaman lebih insya Allah. 2 halaman. Ketika setiap hari 2 halaman, maka 10 hari akan dapat 1 juz. 10 hari akan dapat 1 juz. Istiqomahkan setiap hari seperti itu. Dan keberkahannya akan kita dapat insya Allah. Keberkahannya akan kita dapat. Sehari di pembukaan hari kita setelah sholat subuh, hari pertama kita sudah buka dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu duduk sebentar, zikir pagi sore misalkan, zikir pagi dibaca. Setelah itu baru baca Al-Quran minimal 1 halaman, sudah cukup 1 halaman, atau kalau tidak bisa setengah halaman sudah cukup. Insya Allah keberkahan dan kemudahan itu akan kita dapat. Kemudahan di berbagai macam aktivitas kita karena keberkahannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kata Allah. Kitab yang diturunkan di dalamnya terdapat keberkahan yang banyak. Makanya kenapa setiap kali kita datang ke masjid selalu merasa tenang, ya. Selalu merasa
tenang. Karena di masjid ya itu tempatnya orang ibadah, orang baca Al-Quran di masjid, orang sholat di masjid. Makanya bagaimana tempat-tempat kita kerja atau tempat kita istirahat, rumah-rumah kita juga seperti masjid, ademnya, tenangnya, ya dibacakan Al-Quran juga ya. Agar seperti masjid, ditempati untuk sholat, sholatnya di rumah, sholatnya di kamar, sholat sunnah tentunya, karena yang sunnah, sholat sunnah itu di kamar, di rumah. Kenapa? Biar kebagian juga, biar kebagian manfaat dan rahmatnya juga. Tempat itu akan menjadi saksi juga kelak di hari kiamat bahwa ini tempat pernah fulan sholat di tempat ini tempat pernah fulan juga ngaji Al-Quran di sini. Wa yuksiru minha. Wa kana as-salafu radhiyallahu anhum lahum adat mukhtalifah. Para ulama salaf terdahulu punya kebiasaan-kebiasaan yang unik, yang bermacam-macam, kebiasaan dalam membaca Al-Quran. Fi qadri ma yakhtimuna fihi, dalam menghatamkan Al-Quran ya, para ulama salaf terdahulu ada macam-macam ulama dalam menghatamkan Al-Quran. Farawa Ibnu Abi Dawud an ba'di salaf radhiyallahu anhum annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahrain khatmatan wahidah, bahwa di antara para ulama salaf ada yang khatam Al-Quran setiap 2 bulan. 2 bulan khatam, setiap 2 bulan khatam. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah. Ada sebagian juga yang setiap bulan khatam. Kalau setiap 2 bulan berarti sehari setengah juz. Kalau 1 bulan sehari 1 juz. Ya, 1 juz sebenarnya kalau kita kelola, waktu itu kita kelola dengan baik, apalagi di bulan Ramadan ini. Kalau tidak bulan Ramadan, tentu akan lebih susah lagi kita ngaji Al-Qur'annya ya. Dimulailah sedikit, 1 juz misalkan, target 1 bulan, satu bulan 1 kali hatam, sesuai dengan ulama, sebagian ulama yang hatam tiap bulan. Berarti 1 juz setiap hari, 5 waktu. Setiap sholat misalkan sebelum sholat subuh kita baca 2 halaman, 2 halaman Al-Quran, bolak-balik itu 2 halaman, 1 lembar, halaman pertama, halaman kedua, 2 halaman sebelum subuh, 2 halaman lagi setelah subuh. Artinya 4 halaman setiap sholat. Subuh 4 halaman, zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, insya Allah 1 juz hatam 1 hari, dan 30 hari hatam 30 juz ya. Dimulailah dari Ramadan sekarang ya. Dimulai dari Ramadan sekarang. Oh, tidak bisa karena waktunya mepet, misalkan habis subuh langsung berangkat, ya terserah, yang penting ada waktu dikhususkan untuk Al-Quran. Kalau tidak mampu 1 juz dikurangi. Ada ulama tadi fi kulli syahrain 2 bulan, jadi setengah juz saja. Kalau setengah juz berarti dikurangi tadi mikdarnya setengah 2 halaman, berarti per setiap sholat 1 halaman, sebelum subuh 1 halaman, setelah subuh 1 halaman, biar enggak memberatkan kita. Ada yang lebih dari itu, bahkan fi kulli asyri layalin khatmah, setiap 10 hari hatam, 10 malam hatam. Wa fi kulli saman layalin, juga ada yang hatam setiap 8 malam. Wa anal aksarin, yang paling banyak fi kulli sab'i layalin, setiap pekan hatam. Fi kulli sittin, ada yang setiap 6 hari, ada yang 5 hari hatam, ada yang 4 hari, dan yang banyak juga tadi, banyak ulama yang menghatamkan setiap pekan, dan ada juga banyak di kalangan ulama yang hatam setiap 3 hari. 3 hari hatam, sehari dapat 10 juz. Ada yang setiap 2 malam, ada yang setiap malam, ada yang setiap malam setiap hari. Ya, ada. Wa kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmatain. 1 hari hatam, 1 malam hatam. Ya. Ada yang seperti itu. Wa minhum man kana yakhtim salasan. Bahkan ada yang 3 kali, sehari 3 kali, semalam 3 kali. Wa khatama ba'duhum samana khatman, 4 bil lail wa 4 bin nahar. Ada yang 4 kali bahkan
4 kali hatam semalam, 4 kali hatam sehari, 4 kali hatam. Jadi artinya sehari semalam dapat 8 kali hatam Al-Quran. Bisa apa enggak? Ya bisa. Bagi mereka yang memang fokus ibadah, ya. Khususnya di bulan Ramadan, fokusnya ibadah memang. Bahkan Imam Malik tidak kajiannya ditutup kalau bulan Ramadan itu. Imam Malik ditutup. Kenapa? Karena fokus baca Al-Quran, fokus ibadah Al-Quran saja. Tidak ada majelis tadris, tidak ada majelis taklim khusus di bulan Ramadan, karena fokus Al-Quran, fokus saja ngaji terus. Guru saya pernah cerita di sela waktu fushah istirahat, setiap kuliah itu dulu ada jeda, setiap pergantian mata kuliah ada jeda 15 menit kalau nggak salah. Nah, di antara 15 menit itu jeda 15 menit karena mau ganti mata kuliah, dosen itu ternyata tidak istirahat, masih tetap di kelas. Tapi mahasiswanya istirahat yang lain, dosennya tetap di kelas. Apa yang beliau kerjakan? Beliau membaca Al-Quran selama 15 menit. Setelah tiba waktunya beliau pindah ke kelas lain untuk ngajar, karena sudah selesai 15 menit sudah selesai, beliau pindah ke kelas yang lain untuk ngajar di kelas yang berikutnya. Kemudian guru saya ini mendampingi dosen ini, ngangkatin tasnya, bukunya, sambil beliau nanya, Ustadz, tadi selama 15 menit dapat berapa juz? Gitu kan. Enggak banyak, saya tadi baca cuma 3 juz katanya. Cuma 3 juz, 15 menit cuma 3 juz. Ya. Beliau bilangnya enggak banyak, masih 3 juz enggak banyak, 15 menit 3 juz. Nah, itu ini bukan ulama-ulama salaf ini ya, bukan ulama salaf, dosen. Tentu masih, ya mungkin kalau beliau sudah wafat baru saja wafatnya. Karena beliau guru kami. Nah, ini diantara kisah-kisah ulama tentang bagaimana ulama itu menghatamkan Al-Quran, fokusnya untuk Al-Quran. Faminal ladzina yakhtimuna khatmah fil yaumi wal lailah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan termasuk yang hatam Al-Quran setiap sehari semalam, fil yaumi wal lailah. Wa Tamim ad-Dari, Sa'id bin Jubair. Nah, jadi di antara ulama yang hatam sehari semalam ada Utsman bin Affan, ada Tamim ad-Dari, ada Sa'id bin Jubair, Mujahid, Asy-Syafi'i dan yang lain. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna 3 khatamat, sehari semalam 3 hatam. Di antaranya ada Salim bin Itr, qadhi Mesir waktu itu. Warwa Abu Bakrin ibni Abi Dawud annahu kana yakhtimu fi kulli lailatin 3 khatamat. Abu Bakar bin Abi Dawud, beliau hatam setiap malam itu 3 kali hatam. Qala Syekh Shalih Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu an, sami'tu Syekh Abu Utsman Al-Maghribi yaqul kana Ibnu Al-Katib radhiyallahu anhu yakhtimu bin nahar 4 khatamat wa bil lail 4 khatamat. Wa hadha aktsaru ma balaghana fil yaumi wal lailah. Ya, jadi yang paling banyak adalah di antara mereka yang paling banyak hatam Al-Quran adalah setiap malam 4 kali hatam, setiap hari 4 kali hatam. Sehari semalam 8 kali hatam. Wa minat tabi'in annahu kana yakhtimul Qur'an fima baina adh-dhuhri wal 'asr. Wah. Ini lain lagi cerita. Tabi'in, di kalangan tabi'in ada yang hatam antara zuhur dan asar. Zuhur dan asar duduk tidak beranjak dari tempat duduknya, hatam Al-Quran 30 juz. Wa yakhtimuhu aidan fi ma bain maghrib wal isya fi Ramadan khatmatain wa syai'an. Tentu ini
yang kita bahas dari tadi di luar bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Ada sebagian tabi'in juga yang hatam antara maghrib dan isya. Kalau tadi antara zuhur dan asar hatam, sekarang antara maghrib dan isya hatam. Bukan hatam juz 30 ya, 30 juz. Juz 30 kan 1 juz ya. 30 juz hatam antara maghrib dan isya. Ini di hari-hari biasa, bukan hari Ramadan, bukan bulan-bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, beliau 2 kali hatam antara maghrib dan isya, bahkan lebih. Antara maghrib dan isya 2 kali hatam. Wa kanu yuakhiruna al-isya fi Ramadan. Ya, tentu isyanya agak lebih mundur sedikit ketika bulan Ramadan karena 2 kali hatam. Ya. Wa rawa anna Mujahid kana yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi ma bain al-maghrib wal isya fi kulli lailah min Ramadan. Itu di antaranya imam yang seperti itu adalah Imam Mujahid. Hatam antara maghrib dan isya. Wa an Mansur qala kana Ali al-Azdi yakhtimu fi ma baina al-maghrib wal isya fi kulli lailah min Ramadan. Wa an Ibrahim kana abi wa an Ibrahim ibn Sa'ad, diceritakan dari Ibrahim bin Sa'ad qol, beliau berkata kana abi yahtabi fama yahillu hubwatahu hatta yakhtim al-Qur'an. Kata Ibrahim bin Sa'ad, kebiasaan ayahku itu duduk ihtiba itu, saya contohkan ihtiba ini biasanya duduk. Kalau sekarang kan ada kursi senderan gini dulu kan. Ihtiba duduk. Nah. Kebiasaan ayah saya, kata Ibrahim bin Sa'ad, biasanya duduk seperti ini, ihtiba. Fama yahillu hubwatahu, beliau tidak melepas ikatannya. Biasanya kan kalau orang Yaman ada ikatannya. Ada kan Ustaz? Apa namanya Ustaz? Ya, biasanya orang Yaman itu ada kayak sorban lah ikat sini. Jadi tangannya nggak usah gini. Ya, pakai. Nah, itu tidak dilepas kecuali sudah hatam Al-Qur'an. Jadi setiap kali ihtiba kayak Pak Torik ihtiba gini, habis itu lepas hatam Quran Pak Torik. Jadi ya Masya Allah. فأما الذين يختموا القرآن في الركعة فلا يحسون لكثرتهم. Itu di luar sholat, di luar Ramadan dan di luar sholat. Tentu ada kebiasaan-kebiasaan ulama yang lain yang hatam Al-Quran di dalam sholat, itu lain lagi. Banyak. Al-Muqaddimin Utsman bin Affan wa Tamim ad-Dari dan yang lain fi kulli rakaah, setiap rakaat hatam Al-Quran. Jadi kalau semalam itu masih berapa juz, kayaknya udah pegel ya. Udah pegel. Tapi ada para ulama terdahulu yang hatam Al-Quran dalam sholat, memang dalam sholat. Wal ikhtiyar, ada banyak kisah ini. Ada para tabi'in hatam setiap berapa banyak, Masya Allah. Kata beliau, kata Imam Nawawi, wal ikhtiyaru anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Yang dipilih bagaimana? Yang kita pilih, mau pilih yang seperti apa? Tentu yang lebih banyak lebih baik ya. Kalau kita sibuk, faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikri lataif wa ma'arif falyaktasir ala qadri ma yahsulu lahu kamalu fahmihi ma yaqra'uh. Bagi mereka yang punya daya ingat yang kuat, pikiran yang jernih, mudah untuk faham, tentu akan lebih baik ketika bacaannya tidak terlalu banyak, tapi dengan bacaan itu difahami dengan baik ya. Baca sekaligus faham, baca Al-Quran sekaligus faham, itu akan lebih baik. Wa kadza man kana masyghulan bi nashril ilmi aw ghairihi min muhimmatid din wa masalihil muslimin al-'ammah. Begitu pula bagi orang yang sibuknya karena ilmu, sibuk karena ngajar, sibuk karena dakwah, tentu dengan kesibukan itu akan tidak ada waktu untuk lebih fokus banyak terhadap Al-Quran.
Wa kadza man kana falyaktasir ala qadri ma yahsulu bisababihi ikhlalun bima huwa mursidun lahu. Maka cukup sesempatnya saja bagi mereka yang sibuk dakwah, sibuk mencari ilmu, sibuk mengajar, sesempatnya saja, tanpa harus mengurangi kualitas bacaannya. Wa in lam yakun min haula'il madhkurin falyaktasir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil milal wal hadramah. Tanpa harus mengurangi kualitas bacaannya bagi mereka yang sibuk apapun itu, tetap maksimalkan kita bagaimana membaca Al-Quran setiap hari tanpa harus mengurangi kualitas bacaan kita. Setengah halaman setiap hari alhamdulillah, tidak bisa ya seperempat halaman misalkan, tapi satu halaman itu sebenarnya sedikit, 5 menit dapat 2 halaman insyaallah ya, istiqomahkan dan diurut dari awal sampai akhir, jangan ngacak bacaannya, jangan ngacak. Wa qad dzakarul jama'atu minal mutaqaddimin. Nah, kayaknya masih panjang ini, sudah kayaknya cukup dulu sampai di sini ya. Nah, waktunya sudah masuk waktu syuruk ya teman-teman semuanya. Itu kisah-kisah para ulama. Ustadz ini kan ulama ya, ulama ada sahabat, ada tabi'in, kita kan bukan ulama ya. Ubaru ya, kalau kita tidak ikut ulama, kita tidak mencontoh ulama, terus mau contoh siapa? Contohnya yang baik-baik. Justru ulama-ulama terdahulu yang mungkin zamannya beda dari sekarang, tidak zaman medsos, fitnah masih sedikit ya, tidak seperti fitnah sekarang, malah bacaan Al-Qur'annya lebih banyak mereka daripada sekarang. Harusnya yang sudah zaman akhir, banyakan istighfarnya sekarang, istighfar dan zikirnya sekarang lebih banyak daripada dulu. Lebih banyak bacaan Al-Qur'annya sekarang daripada dulu ya. Itu saja mungkin sebagai motivasi bagi kita, bagaimana kita walaupun tidak hafal Al-Qur'an, tapi kita senantiasa cinta dengan Al-Qur'an, lebih-lebih kita mulai dari bulan yang mulia ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Mujib atas kajian ilmunya di pagi hari ini. Untuk selanjutnya teman-teman, kami buka 2-3 pertanyaan, monggo sesuai kajian kitab At-Tibyan atau di luar tema, kami haturkan. Monggo di belakang, tengah, depan. 1 Pak Torik, ada lagi silahkan. Mas Lukman sehat? Datang kapan ini? Amis. Oh, alhamdulillah. Ada lagi monggo teman-teman. Mas Arfan. 1 lagi. 2 dulu, monggo Pak Tarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merotal HP. Dapat pahala membaca atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sengaja tidak berpuasa itu diganti dengan bayar fidyah. Kalau seumpama nggak bayar fidyah, gantinya apa lagi? Pilihannya apa lagi? Pilihannya apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau kita tidak membaca tapi mendengarkan, bagaimana? Apakah sudah cukup seperti nilai pahalanya orang yang membaca atau seperti apa? Ya, tentu itu sudah merupakan kebaikan yang cukup baik daripada tidak mendengarkannya, atau yang didengarkan bukan Al-Quran misalkan, justru musik-musik atau yang lainnya. Itu yang lebih baik Al-Quran, murotal Al-Quran. Tapi kalau nilai pahalanya tentu Allah yang lebih tahu, dan yang kita harapkan tentu seperti apa yang disabdakan Nabi, man qara'a harfan min kitabillah. Ya, karena kita tidak membaca dan kita tidak mengikuti, ya tidak mengikuti murotal itu, man qara'a harfan min kitabillah, tentu nilai pahalanya tidak sama seperti orang yang membaca. Nilai pahalanya tentu tidak sama seperti orang yang membaca. Tapi orang yang membaca, ya sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan mendengarkan itu sedikit banyak pasti kita mengikuti yang kita hafal. Apalagi juz 30. Juz 30. Ya, kalau kita mengikuti tentu nilai pahalanya akan dapat seperti yang disabdakan Nabi. Satu huruf 10 kali kebaikan. Ya. Daripada kita mendengarkan sambil bekerja, kita tidak bisa tentunya bekerja sambil membaca Al-Quran, kecuali bagi yang memang sudah hafal, sambil kerja sambil baca. Ya, sambil kerja kalau yang mampu bisa sambil mendengarkan murotal karena ingin mendapatkan pahalanya juga, ya, insya Allah dinilai kebaikan, walaupun kebaikannya tidak sama seperti orang yang membaca. Ya, kebaikannya tidak sama seperti orang yang membaca. Kalau kita tidak berpuasa, tentu kita harus qada di hari-hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka harus diqada di hari-hari yang lain. Tidak ada pilihan yang lain, harus diqada memang, kecuali karena udzur-udzur yang lain, sakit dan segala macamnya, tidak mampu untuk mengganti di hari yang lain. Kalau kita masih sehat, masih fresh, masih muda, ya, tapi tidak diqada, ya tentu berdosa, ya. Dan insya Allah nggak susah, insya Allah tidak susah mengqada puasa itu di hari yang lain, puasa wajib ya, di hari yang lain insya Allah tidak susah. Diqadanya, digantinya di hari-hari yang bertepatan dengan hari-hari yang sunnah berpuasa, misal hari Asyura, entah banyak yang berpuasa, hari Senin, hari Kamis misalkan, ya. Kalau tidak mampu mengqada, baru membayar fidyah. Membayar fidyah 1 mud, sehari 1 mud. Bagi yang tidak mampu, pilihan yang lain. Apa pilihan yang lain? Kurang tahu kayak. Memang fidyah. Fidyah. Jadi urutannya diqada dulu, diganti di hari yang lain, diganti dulu puasanya bagi kita yang masih sehat, karena ya kalau memang kita sudah tidak mampu karena sakitnya terus berlanjut misalkan, ya fidyah, membayar fidyah, ganti dengan fidyah. Orang tua misalkan sudah tua tidak mampu puasa, fidyah. Tapi kalau masih sehat, insya Allah lah Allah mudahkan untuk mengganti puasa kita di hari-hari yang lain, dan dipaskan dengan momen-momen biar tidak memberatkan kita. Momennya hari Asyura, momennya Muharram misalkan, momennya Sya'ban. Yang penting sebelum bulan Ramadan berikutnya tiba,
Itu mungkin karena selain fidyah, apa lagi Ustaz? Nggak ada kayaknya. Pilihan yang lain selain fidyah. Fidyah kayaknya. Fidyah. Ya. Kafarah. Secara umum tetap qadha. Ya kita sehat semua. Ya. Pasti mampulah untuk mengqadha itu, mengganti insyaallah, Allah mudahkan. Mengganti puasa. Itu mungkin. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Mas Kustono. Ada lagi? Mas Kustono. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan pokoknya mengaji tapi takut dia takut apa itu. Jadi maksudnya saya tanya kayak apa ya? Jadi harusnya gimana gitu? Balance gitu. Itu aja sih. Jadi kalau kita mengaji karena takut riya, jadinya tidak ngaji, ya kan? Mau ngaji nih, tapi ada teman-teman yang kayaknya terlalu soleh atau gimana, jadi dia nggak ngaji. Nah itu riya. Itu riya ternyata. Takutnya riya itu riya. Ya, takut riya. Enggak lah. Kenapa enggak ngaji? Takut dikira anak soleh misalkan. Terlalu soleh, itu riya. Jadi ya memang ikhlas itu niat karena Allah murni, memang ikhlas itu sangat berat, perlu kita usahakan. Tapi jika ikhlas karena takut tidak ikhlas, ternyata kita tidak beramal, itu yang perlu ya. Ikhlas harus diperjuangkan, walaupun awalnya tidak ikhlas ya nggak apa-apa, insya Allah tetap dinilai pahala oleh Allah. Terpaksa tarawih 1 juz setiap malam, terpaksa ya ngikut, padahal capek sebenarnya. Kalau ada yang kilat, lebih milih yang lebih pendek ya. Tapi ya kita usahakan tetap kita jalani bersama ya. Karena kita berjamaah, belum tentu kalau kita sholat sendirian diterima oleh Allah ya. Sholat sendirian belum tentu diterima. Kalau berjamaah banyak bareng-bareng, kita nggak khusyuk, ada yang lain khusyuk, insyaallah Allah ampuni, dapat barokahnya. Jadi kita memurnikan niat itu bukan otomatis kita tidak beramal ketika belum ikhlas ya. Enggak lah, saya belum ikhlas ya. Takut riya, takut apa ya. Tapi ya berjalan sambil lalu menata hati, sambil lalu, karena kalau enggak dibarengi dengan amal-amal baik, tetap pikiran-pikiran karena takut tidak ikhlas, karena takut apa dan segala macam, itu tetap ada. Jadi harus kita perjuangkan, harus kita latih. Memang kalau anak-anak didik, santri-santri itu memang harus dipaksa, enggak ada kalau tidak dipaksa. Kesadaran sendiri berjamaah terus, enggak ada peraturan, misalkan di pesantren enggak ada peraturan langsung berjamaah semua, enggak ada ya. Karena butuh latihan. Jadi ikhlas itu butuh dilatih ya. Insya Allah nilai pahalanya akan tetap dinilai pahala oleh Allah, walaupun mungkin Allah yang lebih tahu pahalanya, tapi mudah-mudahan diterima. Makanya dianjurkan untuk selalu berjamaah ya. Karena mungkin ada kekurangan dari diri kita, ditutupi dengan kebaikan-kebaikan teman-teman yang lain ya. Jadi yang seharusnya tetap kita beramal, bukan malah tidak beramal ya. Bukan malah tidak beramal, tetap beramal walaupun belum ikhlas. Bukan tidak ikhlas, belum ikhlas ya. Ikhlasnya ada sedikit, tapi tidak ikhlasnya lebih banyak misalkan ya. Tetap kita beramal sambil lalu dilatih, karena butuh latihan juga. Kalau murni ikhlas lillahi ta'ala, sepertinya akan susah, nggak ada orang yang beramal. Ya, itu saja mungkin.